Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Hai Expertizen, jumpa lagi di Expert Sapirian Podcast keren dan terpercaya. Bersama saya Putri Palem si paling kalem dan rekan saya Alan Lok si paling oke. Oke Expertizen, di episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial yang akan menemani bincang-bincang kita kali ini. Di episode kali ini juga kita akan memperingati Hari Guru Nasional yang ke-80. Oke Amel, berbicara tentang Hari Guru Nasional. Apa makna Hari Guru ini bagi Amel sendiri? Terima kasih Put. Makna Hari Guru bagi saya. Jadi menurut saya guru itu merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka merupakan orang tua kedua setelah orang tua di rumah, yang dimana selain memberi ilmu pengetahuan bagi kami sebagai siswa-siswi, juga membentuk karakter kami. Kalau dengan Put, bagaimana makna Hari Guru bagi Putri? Kalau dari saya, singkat saja Amel dan Expertizen. Hari Guru ini adalah memperingati bagaimana guru-guru kita mengingat perjuangan mereka dari awal ingin menjadi seorang guru dan sampai sekarang menjadi seorang guru yang hebat. Luar biasa sekali Put. Untuk itu Expertizen, kami telah mengundang dua narasumber hebat kami untuk berbincang bersama expert kali ini dan tentu saja menemani Expertizen kita. Selamat pagi Pak Cen, Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat Hari Guru yang ke-80. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Om. Bagaimana kabarnya hari ini Romo dan Pak Cen? Puji Tuhan, kabar Romo baik adanya. Sama, sehat. Terima kasih. Terlihat dari wajahnya ya Put ya, sangat baik Sangat sekali. cerah. Expertizen, seperti yang telah kita ketahui, Romo sudah bergabung bersama kita di sekolah kita tercinta ini kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Jadi kami dan Expertizen ini sangat penasaran Romo. Bagaimana perasaan Romo saat mendengar kabar bahwa Romo akan ditugaskan di sekolah kita ini? Baik, sobat-sobat expert yang saya kasihi, ya, saya sebelumnya bertugas di SMPK Santo Fransiskus Saperus Ruteng. Ya, seharusnya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Namun dalam perjalanan waktu, saya bertugas di SMP Fransiskus itu hanya 2 tahun. Dari 2023 sampai dengan Juni tahun 2025 yang lalu. Saya diberitahu oleh Romo Ketua Yayasan bahwa akan berpindah tugas ke SMA Santo Fransiskus Saperus Ruteng. Namun secara pribadi, Romo tetap menunggu informasi yang pasti dari pihak Keuskupan. Dalam hal ini, surat keputusan resmi dari Yang Mulia Bapak Uskup Ruteng. Dan hal itu akhirnya terjadi sehingga pada 1 Agustus 2025 yang lalu, Romo secara resmi ya diantar dari SMP Fransiskus masuk ke SMA Santo Fransiskus Saperus Ruteng. Ya, Romo tentu merasa bersyukur dan berbahagia bahwasannya diberi tugas kepercayaan untuk berkarya di dalam tugas pastoral pendidikan, ya, tugas kategorial pendidikan, dan Romo tetap berupaya supaya mewartakan ya cinta kasih Tuhan itu dalam seluruh karya pelayanan Romo bersama dengan keluarga besar SMA Santo Fransiskus Saperus Ruteng. Kira-kira Romo, apa yang membuat Romo yakin untuk menerima tanggung jawab yang besar ini? Ya baik, sekali lagi secara manusiawi tentu kalau kita berpikir ya tugas ini amat berat. Ya, namun di atas itu semua ya yang membuat Romo yakin dan percaya dan teguh menerima tugas kepercayaan adalah penyertaan kasih Tuhan itu sendiri. Ketika kita memberikan sepenuhnya ya seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan, pasti Tuhan dengan caranya yang istimewa juga akan menyertai dalam seluruh ya pelaksanaan tugas, termasuk juga Romo secara pribadi yang berkarya di lembaga pendidikan ini. Oke, tadi Pak Cen, saya dengan Amel tadi habis searching kalau Pak Cen adalah salah satu senior di sekolah kita ini. Sebagai senior, apa atau bagaimana tanggapan Pak Cen saat pertama kali mendengar bahwa Romo Erling akan menjadi kepala sekolah baru? Ya, spontan saja pasti saya merasa bahagia karena kebetulan saya sudah mengenal Romo Erling sebelumnya. Orangnya luwes, kemudian masih muda dan energetik. Tentu memberi harapan baru pula untuk lembaga SMA Santo Fransiskus Saperus. Ya, jadi
terpatri harapan Romo. Romo masih muda, masih semangat, sehingga saya pikir siapapun pimpinannya, karya pelayanan kita harus tetap konsisten, harus tetap menjadi istimewa di hadapan siapa saja yang kita jumpai. Terima kasih, senang hati. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Chen ini salah satu guru senior yang sudah lama mengabdi di sekolah kita ini. Pak Chen, kami expert sangat penasaran ya Pak Chen. Sudah berapa lama Pak Chen menjadi guru di sekolah kita ini? Baik, sobat-sobat expert yang saya kasihi, saya sudah bertugas secara yuridis 10 tahun di SK-nya, tetapi selamanya di hati, sampai kapanpun. Luar biasa. Ya, bahagia menjadi guru. Abadi ya Pak Chen. Abadi di hati. Yang pakai nyamel 10 tahun itu sangat lama. Kita masih kecil itu dulu. Di Masih 2015 ya Pak Chen. Iya, betul. September 2015. September 2015. Oke, Pak Chen. Dari 2015 itu sampai sekarang, mungkin Pak Chen bisa memberitahu kami dan juga ekspertizen apa ya pengalaman unik yang Pak Chen rasakan. Baik, ada 2 pengalaman yang selalu segar dalam ingatan saya. Yang pertama sekali, ini pengalaman yang sangat memuaskan dan saya rasa sangat fulfilling ketika saya kebetulan guru bahasa Inggris pernah mengantarkan salah satu siswi dan masih baru di sini waktu itu sampai go nasional untuk debat bahasa Inggris. Luar biasa. Ya, sehingga saya merasa puas sekali dengan pencapaian ini, dan kebetulan siswi kita pada waktu itu mendapat kategori pembicara terbaik dalam ajang debat bahasa Inggris tingkat nasional. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, pengalaman yang tidak terlupakan dan mungkin masih bisa dirasakan juga sampai sekarang ketika peserta didik kita di sini memiliki hati yang cukup mulia. Jadi berakhlak, karena mereka itu sangat responsif ketika ada hal-hal atau aksi-aksi sosial, misalnya penggalangan dana atau bantuan dalam bentuk apapun, misalnya kemarin itu di Levotopi, kemudian di Maupongo, kemudian ke panti asuhan, dan itu sangat spontan sekali, sehingga secara kognitif kita juga sudah teruji, kemudian secara afektif juga sebagai konkretisasi dari apa yang sudah kita pelajari. Itu yang selalu berkesan buat saya. Yang pastinya itu juga tercapai karena guru-guru sendiri juga pasti mengajari dan juga memberi teladan kepada siswa-siswi di sini. Termasuk orang tua di rumah. Kepala sekolah juga. Sangat membanggakan ya Mr. Ya, Chen. betul. Selain dari Mr. Chen, Romo juga mungkin ada hal yang tak kalah uniknya. Romo selama 3 bulan Romo menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini, hal unik apa yang membuat Romo tuh terasa cukup kaget? Baik, selama kurang lebih berjalan bersama, berada bersama di lembaga pendidikan ini, ya hal yang sangat mengesankan yang saya alami itu adalah kuatnya persaudaraan, kekeluargaan, ya di dalam diri semua unsur yang ada di sini. Mulai dari Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga para peserta didik tentunya. Selain itu juga yang Romo rasakan adalah bahwa ya Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan memiliki semangat dedikasi yang begitu tinggi dan juga kemurahan hati. Ya. Dan menurut hemat saya ini adalah potensi kekuatan yang begitu luar biasa yang ketika dirawat, dipelihara, ya akan membawa lembaga pendidikan ini menjadi semakin maju dan berkembang tentunya. Lebih baik di waktu-waktu selanjutnya. Oke, Expertizen sudah tahu bahwa kita akan memperingati Hari Guru yang ke-80. Oke, Romo dan juga Pak Chen, mungkin Pak Chen ya, kita awali dari Pak Chen ya. Apa makna Hari Guru bagi Pak Chen? Baik, Hari Guru itu menjadi hari yang istimewa, momen untuk refleksi, kemudian momen untuk evaluasi berkaitan dengan pencapaian yang sudah dilakukan selama 1 tahun berjalan, kemudian apa juga hal-hal yang mungkin belum tercapai. Jadi renewal, pembaharuan, itu proses pembaharuan menurut saya, dan juga Hari Guru menjadi momentum untuk saya diingatkan kembali berkaitan dengan profesi
dan juga pelayanan saya kepada peserta didik, kemudian kepada orang tua dan masyarakat, pada bangsa dan negara, dan kepada gereja. Semoga itu terus berjalan, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Ya. Siap. Amin. Kalau dari Romo sebagai pemimpin, bagaimana Romo memaknai Hari Guru? Baik, pertama-tama tentu momentum Hari Guru yang ke-80 tahun ini adalah momentum yang berahmat, yang patut kita syukuri, karena di dalam peristiwa berahmat ini, ya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita dipanggil untuk kembali berefleksi tentang panggilan luhur yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, khususnya kepada para pendidik itu sendiri. Bahwa seiring berjalannya waktu, refleksi tentang pendidikan juga turut berubah. Ya, pendidikan tidak hanya sekadar memindahkan atau mentransfer ilmu pengetahuan, berbagai informasi kepada peserta didik, tetapi lebih luas, lebih jauh daripada itu adalah bahwa dalam seluruh proses pendidikan juga ditanamkan, ya, disampaikan, diajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, nilai kejujuran, kebaikan, kebenaran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan nilai-nilai positif. Yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Ya. Sehingga ketika kita merefleksikan Hari Guru sebagai momentum berahmat, ya, kita sebenarnya sedang merayakan, ya, peristiwa luhur. Guru dipanggil untuk memanusiakan manusia, ya, sehingga para peserta didik yang didampingi itu bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan tanah air. Ya. Oke Romo, ini tadi saya penasaran sekali dengan pertanyaan ini. Sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang Romo, bagaimana Romo membagi waktu antara dua tugas sebagai seorang Romo dan juga sebagai seorang guru ataupun pemimpin di sekolah ini? Pertanyaan menukik dan mendalam. Ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang begitu luar biasa. Pada prinsipnya secara pribadi, Romo menghayati panggilan sebagai imam dan juga sebagai seorang pelayan di lembaga pendidikan. Romo bersyukur bahwasannya di usia imamat yang masih sangat muda, ya tahun ini 4 tahun, Romo sudah diberikan kepercayaan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Ruteng untuk berkarya di suatu lembaga pendidikan yang besar, yang punya sepak terjang, ya. Kita ketahui bersama SMA Fransiskus itu puji Tuhan ya dikenal di mana-mana. Tetapi di atas itu semua, ya Romo bersyukur bahwasannya ya melalui tugas perutusan ini Romo bisa menimba banyak pengalaman, ya, menimba banyak pengalaman untuk memperkaya diri semakin lebih baik dari waktu ke waktu, dan itu juga diharapkan bisa terpancar, ya, dirasakan manfaat dan dampaknya oleh para bapak ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak. Jadi Sudah terasa, Romo. Jadi pada prinsipnya Romo hadir ya, sebagai seorang pelayan yang melaksanakan tugas pastoral sebagai seorang, ya, imam dalam dunia pendidikan. Oke, seperti itu. Kita kembali ke topik Hari Guru. Romo, di Hari Guru Nasional yang ke-80 ini, mungkin Romo bisa memberikan harapan Romo untuk tenaga pendidik di sekolah kita ini. Baik, terima kasih banyak. Di momen spesial dan berahmat ini, harapan dari saya untuk Bapak Ibu Guru, ya, tetaplah setia dan konsisten menjadi pembagi terang, pembawa terang, dan juga pembawa kedamaian melalui seluruh karya pelayanan, dedikasi yang diberikan untuk lembaga pendidikan ini, teristimewa juga kepada para peserta didik yang sudah dipercayakan kepada kita semua. Amin, yang sangat luar biasa. Yang mengamin itu saya. Siap, lanjut. Kalau dari Pacen sendiri, harapan Pacen sebagai guru juga kepada rekan-rekan kerjanya Pacen, harapannya Pacen itu untuk kedepannya bagaimana? Melakukan segala sesuatu itu harus atas dasar cinta. Santo Fransiskus mengatakan begini, tidak ada gunanya yang lain kalau tidak ada cinta. Jadi melakukan pekerjaan itu dengan penuh cinta, kemudian dengan penuh tanggung jawab, kemudian menjadi pribadi yang accountable, dan tetap mengedepankan kompetensi profesi sebagai guru. Itu ada kompetensi pedagogik, kemudian profesionalisme penting, kemudian sosial dan juga spiritual. Ya,
Semoga kedepannya menjadi guru yang semakin profesional ya Pak. Siap. Amin. Sudah menjadi Oh, ya. Ya, karena sekali Anda memilih menjadi guru, wajib hukumnya profesional. Profesional. Ingat Ya, tadi harga ada- mati. kapan harga mati. Harga Ingat mati. tadi Ya. ada fondasi cinta di dasarnya. Iya, iyalah. Oke, untuk Romo dan juga Pacen mungkin bisa memberikan satu komentar untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Dimulai dari Dimulai Romo. dari Romo. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Pertama-tama, selamat dan propisiat karena kita boleh merayakan hari istimewa peringatan Hari Guru yang ke-80 tahun ini. Tetaplah setia mengabdi tanpa pamrih. Biarkanlah seluruh pengabdian, dedikasi yang diberikan untuk anak-anak yang dipercayakan kepada Bapak Ibu guru semua menjadi suatu amal bakti, sehingga di kemudian hari apabila para peserta didik ini menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, mereka menjadi duta-duta kebaikan dimanapun mereka diutus, sehingga nama Tuhanlah yang selalu dimuliakan dan diagungkan. Sekarang bagiannya Pacen. Ya, Oke, Pacen. siap. Untuk rekan-rekan guru dimanapun Bapak Ibu guru berada, dan juga sahabat-sahabat expert, selamat Hari Guru. Tetaplah menjadi guru yang hebat, guru yang istimewa bagi peserta didik dan juga bagi siapapun yang dijumpai dalam pelayanan pendidikan. Kemudian tetap menjadi guru yang bertanggung jawab, profesional, dan juga tetap menjadi pribadi yang baik, bukan menjadi pribadi yang ditakuti. Menjadi pembawa damai, pembawa sukacita untuk siapapun, sehingga menjadi guru yang berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Harapan dan komentar yang sangat luar biasa ya. Semoga harapan-harapan yang disampaikan oleh Romo dan oleh Pacen itu ditanamkan di hati setiap guru ya. Siap. Expertizen tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Untuk Romo dan Pacen, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya bersama kami di Expert dan menemani Expertizen kita pada kali ini. Untuk mengakhiri episode kita kali ini, mungkin ada kata motivasi dari Romo maupun dari Pacen. Mungkin dari Romo terlebih dahulu. Kata-kata Motivasi itu paling motivasinya. penting, Romo, karena Iya. guru itu bukan hanya fasilitator, aktivator, provokator, ya motivator. Motivator juga. Ya, Motivator. kita menjadi guru itu harus menjadi provokator, memprovokasi anak supaya bangkit, memprovokasi satu sama lain sehingga bisa bangun dari kelelapan, supaya tidak terlena. Siap. Baik, terima kasih banyak. Sedikit kata-kata motivatif dari saya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tetaplah bersemangat, tetaplah juga membangun harapan bahwa melalui karya pelayanan, panggilan yang sudah dipercayakan kepada kita sebagai pendidik, ya, pada saatnya nanti kita akan menuai buah-buah yang manis melalui kesuksesan para peserta didik yang selama ini sudah kita dampingi, kita ajar, dan kita didik di lembaga pendidikan. Motivasi yang sangat luar biasa, Expertizen. Kalau dari Mr. Chen nih, Mr. Chen kata-kata motivasinya untuk Expertizen. Baik, izinkan saya untuk menggunakan bahasa Manggarai. Ini filosofi untuk guru. Guru, pandekengko atatemo agwata lemot, pandetoo atatoko. Sangat luar biasa Expertizen. Nah, untuk Expertizen, jangan lupa untuk selalu dukung sekolah kita agar menjadi rumah yang nyaman untuk kita belajar. Sekian episode kali ini bersama saya, host tercinta kalian, Amel Emosi paling oke, dan rekan saya, Putri Palmisi paling kalem, dan dua tamu kita yang hebat pada hari ini. Kami pamit undur diri. See you next time. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri